Wik wiker. Aduh. Di sini Budi Yeng ngadabrol. Nyuk suruk dulur mampai baraya kali ini saya sedang berada di rumah adik saya di Pasir Impun. Kebetulan beliau ini seorang pria ganteng, seorang pria gitaris, seorang pria yang sangat sayang sama keluarga dan seorang pria pengusaha yang luar biasa. Nah, ini dia Mang Alda. Siap ngada bro, sobat ngada bro. Ngada bro, Wik wiker. Oh Wik wiker, siap Wik wiker. Sungkem heula ieu karakang itu sungkem heula aduh. Kumaha damang. Alhamdulillah, Mang Alda gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Kang. Aduh. Kumaha ieu teh? Mang Alda teh, Ya. beliau seorang gitaris dari grup band Bandung Cangcuter. Nah, mungkin kalian tahu Cangcut Ranger, ya kan? Dulu saya yang bikin di Dago tahun 2002-an ya kalau nggak salah. 2000. Ketua CR Dago ieu Ya, dulu Cangcut Ranger Dago ya anak-anak. Nah, Malda tolong diceritain Siap. deh buat teman-teman Cangcut Ranger kenapa Mang Alda mengambil nama Cangcuter, terus tahun berapa dan di mana mah gitu. Oh. Cangcuters ya, Cangcuters. Cangcuters teh dulu mah hanya sebuah nama perkumpulan lah. Sok kan barudak sok kumpul gitu nya. Pas kebetulan teh dulu sebelum dapat nama si Cangcut teh saya sering ngumpul di Dago, Circle K Dago. Circle K. Nah, Circle K Dago. Pas malam-malam tiba-tiba ketemu teman lama si Kibil. Temannya Kibil, teman lama. Jol manggil, "Bil, oh kene urang tuh." Saha? Urang Cangcut. Tah barudak si Suryan. Aya jelema ngaranna Cangcut kan bodor gitu langsung. Tah tidinya mulai dicetuskeun bahwa cara manggil barudak teh dengan gaya nama Cut. Cut. Hey Cut, kamana wae Cut? Hey Cut, kumaha kabarna Cut? Tah gitulah. Siga Bray gitu kan. Tah akhirna pas ngumpul-ngumpul geus we urang nyieun geng ngaranna Cangcuter. Tah pas setelah dari geng ngumpul kan sering nonton nonton gigs gitu musik-musik. Akhirnya yuk urang nyieun band lah. Ngaran bandnya naon cenah? Yang geus we Cangcuter. Wah, ulah Cangcuter sungkul atuh cenah. Geus pake The Cangcuters. Kan pada saat itu teh keur musim rock and roll, revival. Mulai nu keluar The Stroke gitu-gitulah. Nah, akhirnya tambahin lah The Cangcuters gitu. Jadi menggabungkan influensi band-band luar sama nama si Cangcutna eta. Sunda pisan. Sunda gitu, pisan. Jadi inspirasinya datang dari teman pas Temen. nongkrongnya. Nah, Mang Panggilan Alda, Cangcut. setahu saya teh kan Mang Alda teh dulu teh di ini ya anak-anak Pikom ya. Yang sebagian Vicom, Ibil, Vicom. Tria, Dipa Vicom. Nah, itu coba. Nah, dulu teh di Pikom ya. Tahun sekitar nah, saya pertama ketemu mereka itu waktu itu saya jadi host, jadi MC di acara Bagus Brotherhood Jangyard Party. Nah, kebetulan mereka jadi bintang tamu kita yang luar biasa, penontonnya semua anak SMA dan anjing, iya cocok musik aing. Gue banget pas gue lihat, waduh, dan eta. Tah Mang, kenapa ya? Mang Alda teh sama teman-teman di Cangcuter sama Tria Kibil dan lain-lain teh, kenapa mengambil genre musik yang notabene tahun dulu gitu lah, tahun 60-an yang pada saat itu rame. Nah, apa mengikuti atau gimana Mang? Atau emang satu kesatuan atau satu kesenangan atau satu kesukaan dari teman-teman gitu? Awal mulanya sih emang kebentuknya dari kesukaan yang sama ya. Suka si musik rock and roll sendiri. Nah, kebetulan kalau misalkan ngambil masa lampau 70-60, terlalu kolot. Nah, kebetulannya juga ketika di sana di Eropa, di Inggris khususnya lagi musim musik garage disebutnya garage karena mereka berawal itu dari garasi berkreativitasnya di garasi. Jadi disebut musik garage. Nah dari situ akhirnya ya udah kenapa nggak ikut aja alirannya seperti ini rock garage sebutannya. Disitulah mulai berpikir gimana ya konsep. Yang pertama itu yang dipikirkan konsep karena anak-anak itu seorang penonton musik juga ya.
Jadi setiap nonton teh kadang gini, iya band iya halus ya. Tapi nah tampilanna biasa wae asal leuwih keren urang gitu. Asal leuwih keren nu nonton. Akhirnya geus berarti nu pertama nu dicetuskeun urang kudu ngakostum. Kostum, uniformnya. Karena entertain teh kan ternyata bukan audio. Tapi visual Visual oge ditonton. Iya, betul. Ieu kudu enak ya dilihatnya seperti apa. Nah, itu dicetuskan pertama urang kudu punya konsep fashion Gitu. gitu. Dan luar biasa sambutannya. Karena akhirnya balik ke belakang bahwa musik itu berawal dulu itu band pasti berfashion. Berfashion dulu ya. Tahun 20, tahun 30 itu pasti berseragam. Karena mereka itu penghibur, mereka harus enak dilihat, harus enak didengar. Nah, disitulah mulana si ide-ide teh konsep. Sampai akhirnya keterusan ikut audisi, interview radio, seragam Seragam emang semua. pokoknya konsisten. Dan emang terlihat bersih, terlihat kasep, terlihat Nah itu nggak kucel gitu. Asik we ninggalinnya. Nah, Mang, dari sekian lama teman-teman bergabung terus manggung dari manggung ke manggung. Nah, kan ada itu, Mang, apa namanya? Proses ke arah rekaman, ke arah apa? Dan panggilan-panggilan manggung di mana-mana Iya, gitu. Itu prosesnya event itu gimana sih, Mang? Coba diceritain sama teman-teman. awal berdiri The Changcuters kan di 2004 19 September. Nah dari awal sebelum kita manggung-manggung kita bikin yang beda. Nah di konsep inilah yang berbeda bahwa setuju kita harus bikin lagu sendiri, jangan bawain lagu orang. Itu gimana pun kita harus bisa berkreativitas hasil karya sendiri. Di situ ngumpulin materi sampai akhirnya di bulan Oktober punya 4 materi lagu. Mulailah berani ikut audisi. Audisi di bulan Desember, alhamdulillah pertama kali manggung pas bertepatan dengan tsunami Aceh, tanggal 26 Desember 2004 tuh. Di situ main. Nah, ternyata antusias penonton lumayan responnya. Wah, ini beda Beda benar itu. Akhirnya beraniin weh. Udah ikut audisi pensi. SMA 5, SMA 20, SMA 2, SMA 1 ikut semua. Bayar lah. Dan dulu mah bayar audisinya, bayar. Alhamdulillah semua masuk. Nah, mulai 2005 barulah mulai diundang sebagai band undangan. Pertama main di Unpar, acara jurusan apa lupa lah. Di Brotherhood juga tahun 2005. 2005. Benar. Pokoknya 2005 mah sejarahna lah kebangun pisan lah di dinya. Semua ya. Semua teh kebangun. Nah, pertama diundang nu di Unpar lucu ya, Mang. Saya di order disuruh live perform, tapi eueuh drum. Lain eueuh drum, stand jeung snare. Nu lain aya tom, hi-hat aya. Jadi, kumaha main drumna? Anya geus bae lah, penting aya gitar, nu nyanyi, akhirnya siga akustikan tapi pakai gitar listrik. Lucu tadi disitulah mulai akhirnya dikasih amplop. Alhamdulillah ayeuna mah ayaan cenah di situ masih ingat 50.000. Tuh 50.000 pertama dibayar. Tuh Cangcut Ranger dan teman-teman yang mengambil inspirasi dari Mang Andal tadi, ternyata kan beliau tuh dari bawah. Nah, jadi kuperih mah cenah jadi perah. Nah, itu jadi beliau ini dan teman-temannya beranjak dari bawah, ikutan audisi, ikutan pensi, dan akhirnya bisa masuk ke dapur rekaman. Alhamdulillah kan. Nah, Mang Alda ngomong-ngomong tadi tentang Cangcuter ya. Tentang yang saat ini teh kan ada lagi pandemi ini nih. Kan semuanya imbasnya kena ke kita semua, Mang. Kedampak lahnya. Nah, menyiasatinya gimana sih, Mang, anak-anak temen Cangcuter? Tetapnya yang namanya manusia mah kan harus tetap bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, keadaan. Yaitu hebatnya makhluk teh manusia tuh bahwa dia tuh cepat beradaptasi dengan sebuah keadaan. Walaupun sekarang pandemik harus work from home, harus di rumah gimana, tetap harus bisa berkarya, Mang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya anak-anak melalui runding, meeting gini-gini, ya udah tetap bikin talk show. Ada kemarin tuh bikin talk show di kayak langsung di YouTube live streaming.
acaranya suka-suka di Cangcuter. Di situ ada talk show sama perform. Sama perform. Tetap harus bisa menghibur, tetap harus bisa berkarya intinya Bang. Tuh ada masih tetaplah kegiatan mah. Kegiatan masih tetap ada tuh, tetap. Jadi tidak apa namanya yang namanya terpuruk teh jauh sia, nyingkah sia. Nah, gitu. Nah, Mang, sudah berapa album sih Cangcuter teh? Sampai sekarang teh menuju 6. Menuju 6. Nah, kan katanya yang ke-6 ini lagi digarap nih ceritanya. Coba diceritakan yang namanya tadi teh yang album ke-6 teh kan harusnya bulan Maret tuh launching. Nah, kenapa bisa ini nih? Nah, ini nih kan si Cangcuter teh akhirnya kontrak sama label. Oh, alhamdulillah. Di 2007 tuh kontrak sama label 6 album. Nah, ini sebetulnya album terakhir. Di label tuh. Kemarin planning itu harusnya keluar tahun ini, diawali dengan single yang pertama di bulan Maret. Udah keluar tuh. Judulnya Hantu. Nah, yang seharusnya si album ini tuh rencana di bulan September ini. September di tahun ini. Tapi gara-gara pandemik nggak tahu lah, ini lagi cari momen yang tepat. Ya. Jangan sampai buang peluru. Ini harus bisa dimanfaatin nih momen ini. Karena secara tidak langsung ya dengan adanya pandemik ini tuh kita lebih berkreativitas terutama di digital. Digital ya. Kita bisa mainin di digital ini gitu, kreativitasnya seperti apa? Mungkin bikin konser digital. Launchingnya seperti itu, atau singlenya gimana lah bentuk video klipnya work from home masing-masing di rumah. Ya ini lagi digarap semua itu pokoknya. Lagi digarap, nggak tahu lah seperti apa insya Allah, tapi tahun ini pengen keluar tuh albumnya. Tunggu Cangcut Ranger, tunggu aja album ke-6 dari Cangcut The Cangcuter. Salah. Beleguk sih yang. Aduh, Mang Alda, ngomong-ngomong masalah semua Cangcuter tadi sudah dibahas. Alhamdulillah Cangcuter dari titik bawah, dari pangaresep, dari hobi sampai akhirnya sekarang mulai tahun 2005 katanya dapat amplop walaupun sedikit, tapi itu membahagiakan dan membanggakan karena hasil karya sendiri udah dihargain. Nah, oke, Mang Alda. Yep. Ngomong-ngomong masalah band, sekarang kita beralih ke Mang Alda teh seorang pengusaha. Alhamdulillah kan untuk menyiasati pengusaha keluarga, anak si Neng, Cete. Dulu kan seingat saya Mang Alda itu pantang menyerah. Beliau ini selalu berniaga. Selalu berniaga. Dan teman-teman juga udah pada tahu. Nah, sekarang Mang Alda megang apa sih sekarang? Sekarang tuh lagi bantuin mertua sama istri sebetulnya mah. Mertua sama istri itu lagi usaha di bidang niaga, yaitu di sembako. Grosir sembako. Jadi kebetulan saya juga lulusan dari akuntansi. Jadi memanfaatkan keahlian lah, kemampuan saya untuk memanage di bidang keuangannya. Jadi ngebantuin manajemennya seperti apa, gini. Tetap yang di depannya mah istri sama mertua. Saya mah biasa di belakangnya. Tuh. Gitu, seperti itu intinya mah. Tuh, Wicker lihat, ya kan sekelas Mang Alda aja masih mau berniaga, karena berdagang itu adalah apa namanya ya, profesi yang paling mantep kayaknya. Enak. Iya, kita dapat apa-apapun nggak ada sorotan dari orang lain. Betul. Si itu mah korupsi. Kita mau beli apapun juga nggak ada kata-kata itu. Bener. Ya. Hasil yang didapat itu sesuai dengan usaha. Beda menyeng kantorannya. Beda. Kantoran mah rek absen unggul ge tetep gaji hayanya. Segitu. Ada platform segitu gitu. Kalau dagang mah enggak. Kita mau beli apa-apa juga boleh selagi kita mampu. Ya kan? Itu asik-asik dan berdagang, ternyata banyak ketemu orang baru karena bener-bener random kan. Udah pembeli mah random, akhirnya dapat saudara dapat teman, dapat relasi, tinu ngobrol asal nahan beli naon, misalkan beli beas kieu saya ge boga beas ieu boga sawah di sok peser dia, jadi relasi kan itu. Terus ada yang dari mana-mana, pokoknya akhirnya seru banget lah berniaga itu. Jadi alhamdulillah kan dengan berniaga, termasuk kayak saya juga dagang di Cihapit, dagang rongsokan, teroris ini terima rongsokan istimewa ya. Jadi ada pepatah orang tua saya mengatakan dulu bahwa kalau si laing gengsian
sia sangsara seumur umur. Nah, mungkin itu ya yang kepikiran sama saya sekarang. Jadi tidak ada istilah gengsi, tidak ada istilah hina ya kalau dalam berdagang. Karena kita membiasakan diri dengan berusaha keras gitu kan. Benar, setuju pisan. Mang Alda di samping Mang Alda teh berkegiatan dalam berniaga. Nah, yang pernah dengar bahwa Mang Alda teh sedang mengolah atau sedang mengurus masalah ibadah nih, wakaf nih, wakaf nih. Coba Mang ceritakan, siapa tahu ada teman-teman yang mau bisa bantu atau bisa menyumbang atau apa gitu, Mang. Ceritain, Mang. Jadi kanu kieu moaria Wah, nya moaria. Ini bukan ini mengajak beribadah. Baik. Ya alhamdulillah Mang Yeng, saya teh dulu di tahun 2017 ada planning bikin ini madrasah. Alhamdulillah bikin madrasah. Nah, madrasah bukan madrasah sih, tapi lebih tepatnya tempat yatim piatu yang disebut Istana Yatim Duafa. Istana Yatim Duafa. Itu dulu punya proyek lahannya itu di Gunung Halu, Mas. Gunung Halu, Cianjur. Cililin, Gunung Halu Cililin. 2017 mulai ngerintis sambil ngumpulin dananya pun alhamdulillah ini dari teman-teman tuh, dari Rangers, dari semua teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang teh udah ada sekitar 20 hektar yang dikelola oleh warga untuk warga intinya mah gitu. Jadi dulu tuh si IYD ini Istana Yatim Duafa itu udah ada Mang. Ada di lupa di atas teh. Di Gerlong atas teh naon Mang sebut IYD daerah mana itu teh? Adalah IYD 1 di atas. Nah, kebetulan yang masuk anak-anak yatim itu kebanyakan dari Cililin. Nah, akhirnya kenapa nggak buka di sana aja gitu, nampung anak-anak yatim sama duafa di sana dikelola. Nah, berawal dari ide situ akhirnya kerjasama sama yang ustadznya dari IYD, Ustadz Wahyudin. Ngumpulinlah dana, yaitu kebeli. Alhamdulillah si tanah 20 hektar pas di gunungnya pisan. Di gunung dijadiin peternakan, ada pertanian, ada kebun lah segala we pokoknya yang menghasilkan untuk rakyat, pokoknya untuk warga. Itu tuh berupa sekolah atau panti Mang. Nah, kedepannya rencananya. Karena akhirnya dibikin sebuah sekretariat yang nantinya itu dibikinkan sekolah, karena di YD 1 juga udah ada sekolah Mang. Sekolah gratis buat yatim duafa. Ada dari SD, SMP aja dulu sebentar ya. SD SMP. Terus itu Mang tenaga pengajarnya gimana tuh? Tenaga pengajarnya kita ambil dari warga aja yang bisa, dan ada tenaga yang ahli lah dari sini, dari Bandung diajak. Intinya di sana tuh sharing Mang. Sok yang punya ilmu, yang punya kemampuan dan keinginan, yuk ke sana gitu, berbagi. Tuh, jadi siapa aja mungkin dari wik-wiker di sana, rekan-rekan Baraya yang mau menyumbang ilmunya silahkan, mau menyumbang saran juga boleh. Ya, itu benar. Siapa tahu kita bisa beribadah, ya kan, dalin sholat wae ibadah tuh. Setuju. Mulain eta nulung ka jelema ge ibadah, nulung ka yatim duafa juga ibadah. Prakteknya. Nah, alhamdulillah Mang Alda, semoga mungkin ini bisa terrealisasi, bisa berjalan berkat dukungan kita semua, dukungan rekan-rekan dari Samsut Ranger, dari teman-teman Mang Alda, dari semuanya. Nah, Mang Alda selanjutnya. Mang Alda teh sekarang beralih ke hobi Mang Alda. Selain gitaris, Mang Alda juga sebagai motoris atau bikers. Nah, Mang Alda tahu saya teh dulu teh Mang Alda teh seneng trail. Senangnya trail klasik beliau teh. Terus senang CB klasik. Pokoknya yang klasik-klasik. Nah, malah kenapa kok bisa seneng yang klasik-klasik kayak gitu? Bawaan ya. Bawaan muka merenya. Klasik oge. Nggak tahu deh itu teh emang kebetulan ge hobi sama anak-anak teh sama seneng nu orsinil. Seneng nanti nu orsinil siga kemarin ge siga si di The Cangcuter kan gitu kan. Gaya-gayanya teh pengennya nu orsinil tong terlalu dibuat kumaha tren-tren itu. Misalkan ngambil 90s, 60s ya gitu gitu. Gaya-gayanya teh gitu. Orsinil. Nah, kebawa
ke keseharian. Kanu motor, dari fashion sampai pakaian, pokoknya mah tunggangan juga klasik tuh seperti kita dilihat di bawah ya di belakang ini XL XL77 ya. nah, terus ada juga yang Sikinangka itu Sikinangka juga tahun 69. dulu ada Harley-nya masih Harley disimpan terus ada Triumph-nya Malda alhamdulillah ya. Nah Malda selain hobi motor Malda juga setahu saya teh kan hobi gitar tuh. Nah kenapa Malda teh kok main gitar gitu kan yang banyak Malda teh bisa drum bisa keyboard bisa kenapa ngambil gitar mah? Gitar mah dari dulu juga otodidak sih diajar mah gara-gara seneng kanu musik we gitu ya. Seneng ngulik-ngulik dimulai SMP belajar. Nggak ada sekolah khusus dan akhirnya mah bergitar mah segimana rasanya. Enakeuna kumaha we teu kudu wah jago mulu kumaha da saya ge skill mah lah nothing lah pokoknya bagi saya mah penting ketika kita punya ide kreativitas terus bisa dituangkan dalam sebuah nada ya kenapa enggak gitu. Jadi rek nu bisa kunci A B C unggul gitu misalkan tapi bisa nyanyi geus we gitu jangan tong gengsi bener dah siga saya pas di The Changcuters gitu ya chordna kan hana opat-opat chord eta we muter gitu nya tapi kreativitas melalui si nadana rimana seperti apa gitu-gitu cool kreativitas mah gitu ya asal berani mulai pertama nama asal berani mulai bener. Nah jadi mun ieu mah kiatau oke Wik-Wiker kita rehat dulu sebentar oke karena mau ngopi dulu ngamolen helanya ngamolen dulu oke baralik lagi nanti dengan Budi Iyeng ngadabrol nyuk-cuk dulur mapai baraya edisi Mang Alda The Changcuter baralik deui dengan Budi Iyeng ngadabrol nyuk curug dulur mapai baraya edisi Mang Alda The Changcuter nah Mang Alda baralik deui dengan yang tadi sekarang kita ngebahas keinginan Mang Alda sama keinginan Changcuter. Nah, keinginan Changcuter khususnya dan umumnya khususnya keinginan Mang Alda pengen manggung duet sama siapa mah? Oh. Dari umum heula we nya. Dari umum si Changcuters heula. Keinginan si Changcuters mah kita teh pernah sepakat pengen jadi legend. Amin insyaallah. Amin. Nah, udah sekarangnya legend di barudak SMA mah. Belum senang legend mah biasanya kan geus tapi kan eueun sarua mah. Benar. Di Changcuter hanya satu, eye catching, easy listening. Iwalti Changcuters. Tapi itu aya pertanggungjawaban lah Mang dari hasil-hasil karya teh pengennya terus bermanfaat amin nama insyaallah. Jadi karya-karya nu dikeluarkan si Changcuters bisa memotivasi, bisa menginspirasi intinya seperti itu. Nah, gak jauh oge dari saya pribadi saya juga pengen nama tetaplah melakukan hal apapun sih Mang. Yang penting bisa manfaat, bisa dikerjain, terus bisa dibawa enjoy, santai, damai. Jadi rek dagang beas, rek misalkan jadi saya jadi RT di dia. Oh, pejabat. Ternyata beliau teh pejabat teras sih, batangna di teras. Dan luar biasa. Iya pejabat. Ternyata Mang Alda teh seorang ketua atau tokoh atau dituakan. Bukan RT sih paguyuban. Da can aya RT paguyuban warga. Itu sambil ngelola oge DKE gitu. Alhamdulillah. Pokoknya mah naon we lah nu bisa dilakukeun, nu bisa disaringkeun entah ilmu, entah tanagi gitunya. Kaluarkeun. Nama edan. Kaluarkeun we. Da teu nyaho nepi ka iraha saya umur mah gitunya. Nya si Suganan mah keur happy we terus gitu. Keur dalam keayaan manfaat. Alhamdulillah. Intina mamangnya catet baraya wik-wik nya tah. Kata-kata dari Mang Alda teh sungguh sangat menginspirasi buat kalian dan buat saya. Wik-wiker nanaon oge pokoknya mah asal dilakonan, asal dikerjain dengan serius, insyaallah hasilnya bakal maksimal. Amin. Mang Alda terus pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman pahit, pengalaman sedih, pengalaman senang itu cik mah. Eta nu sok bingung tah mun ditanya siga kitu teh. Senang, sedih, terpuruk naon gitu. Ai saya mah ngalami jeung barudaknya rek kumaha ge enjoy we gitu. Mah
Reker itu perjalanan nepi ka 24 jam mah ya. Perjalanan menuju tempat venue 24 jam ya. Dan Geus bujur teh nepi ka ambeien saya geus. Wik-wiker sambeien dah 24 jam mah. 24 Tapi nya geus we enjoy da ieu mah nya kerjaan nu insyaallah jadi manfaat intinya mah gitu. Da lain nyebarkeun anu gogoreng. Ya jadi lakonan we nanaon teh sagala. Aya pasti masa sedih, masa itu mah aya tapi geus lah lewatkeun lah jeung naon. Sedih wajar, meureun yang sabaraha menit geus kitu mah seuri deui. Bawa enjoykeun gitulah inti namanya. Wik-wiks ya. luar biasa nya. Santaikeun we. Kata-kata Mang Alda sungguh sangat menginspirasi semua dan saya harap ini teh bisa dijalankan ku kalian, ku saya oge. Nah, dalam berkarya tadi sudah serius, langsung jadi, ulah pantang menyerah, tong ngerasa bener tapi kudu bener ngerasa. Nya. Terus hirup mah tong kagok. Ya. Tapi tong ngagokan kehen sia. Nya. Oke, Wik-wiker. Hari ini pertemuan Budi Ye Ngadabru Nyusuk Dul Mapai Baraya dengan Mang Alda kita sudahi sampai di sini karena saya teh mau ngobrol lagi panjang lebar tapi ulah aya kamera mana mah teu kudu nyaraho. Engke we subscribe we Budi Ye channel. Nah, bener tong hilap subscribe nya. Tonton sing kabahanana episode lah, tonton lah. Insyaallah insyaallah inspirasina loba nya. Ye urut supir box, urut guru, urut tukang baso, urut tukang roti, tukang rongsok. Naon deui nya urang? Kabeh we. Tukang teuing nya. Tukang teuing. Tuh urang pesilat lidah. Bisa. Oke, Wik-wiker, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Wik-wik. Wik-wik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.